Shalom saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Ulangan pasal 11 ayat 1-7. Kita akan renungkan dengan tema kasih sebagai dasar ketaatan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh bangsa Israel, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketaatan bukan sekedar menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan. Ketaatan haruslah menjadi jiwa dan roh dari kehidupan Kristen yang memberi semangat dan geliat kehidupan hingga umat Tuhan dapat menjalankan panggilannya secara optimal. Tanpa ketaatan, kekristenan akan kehilangan kuasa dan pengaruh di tengah dunia. Apalagi di tengah kencangnya arus modernisasi yang di dalamnya pengembangan intelektual dan logika begitu besar. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri. Inilah yang berusaha dihindari orang, karena kebanyakan orang maunya hidupnya sesuka hati, tidak mau diatur, dan hidup menuruti segala keinginan daging. Kalaupun orang mau taat, dilakukan kadang dengan keterpaksaan, atau karena takut terkena sanksi. Dari pembacaan firman Tuhan di atas, ada dua kata yang menjadi dasar dari ketaatan, yaitu mengasihi dan melakukan. Ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan kasih. Karena itulah Kristus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Jikalau seorang benar-benar mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah Tuhan tersebut dan terasa ringan atau tidak berat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketaatan juga berkaitan erat dengan penundukan diri, yaitu tindakan sukarela dari seseorang untuk menempatkan dirinya di bawah kuasa orang lain. Ketaatan adalah hal yang mutlak. Karena itulah umat Israel diperintahkan Tuhan
untuk menulis perintah-perintah tersebut di ambang pintu rumah mereka, sehingga mereka bisa melihatnya ketika mereka keluar masuk rumah. Sekarang keputusan dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau taat, janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, ketaatan mendatangkan berkat. Sebaliknya, ketidaktaatan mendatangkan kutuk bagi kita. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk taat kepada Tuhan sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap memegang perintah peringatan-Mu dalam hidup kami, agar hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.